pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Jo. Selamat pagi Kak Irbi. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita balik lagi nih adik-adik mau memuji Tuhan. Bener banget nih Kak Jon, tapi sebelum memuji Tuhan kita harus saat teduh dulu nih Kak Jon. Ya, buat adik-adik yang di rumah saat teduh dulu ya. Kak Irbi sama Kak Jon mau saat teduh juga. Ya, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat sebuah lagu. Lagu apa Kak Irbi? Lagunya tentang kasih Kak Jon. Lagu KASIA. Buat adik-adik yang ada di rumah yuk, berdiri semua. Lebih semangat lagi adik-adik. Harus lebih semangat ya, kita mau naik perahu bersama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus lebih semangat ya. Kita akan menyanyi naik perahu dengan Yesus. Naik perahu dengan Yesus, tersenyum dalam gelombang, tersenyum dalam gelombang, tersenyum dalam gelombang. Perahu dengan Yesus tersenyum dalam gelombang, kita berdayung, dayung, dayunglah, dayung, dayunglah. Naik perahu dengan Yesus tersenyum dalam gelombang, kita kita barusan udah berdayung di perahu sama Tuhan. Nah, sekarang ambil sikap doanya ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk menyambut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas seluruh berkat-Mu selama seminggu ini. Sampai pada pagi hari ini kami dapat diam di rumah kami untuk ikut bersama beribadah ya Tuhan, impa ini ya Tuhan, walaupun online ya Tuhan, kami tetap bersyukur ya Tuhan atas seluruh penyertaan-Mu ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu juga ada bagi kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini ya Tuhan. Ke dalam nama-Mu saja, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur kita.
kita buka sama-sama ya Alkitabnya di Mazmur pasal 37 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Kak Irbi ulang satu kali lagi ya. Mazmur pasal 37 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita baca bersama-sama ya. Dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Ya, adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian kita akan mengangkat satu pujian lagi, Allahku besar. Karena Tuhan kita tuh hebat loh adik-adik. Nyanyinya harus lebih semangat ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Kak Jen hari ini yang akan membawakan firman pada hari Minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan terhadap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, tuntun sertai kami ya Bapa, agar kami bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ke 26. Kakak ulang sekali lagi ya. Mazmur 136 ayat yang pertama sampai ke 26. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, mungkin bisa minta tolong pendampingnya, mama papa di rumah atau kakaknya untuk membacakan Alkitabnya untuk adik-adik. Nah adik-adik, kakak ulang sekali lagi di Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai ke 26. Di bawah perikop, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari bangsa Israel lagi nih. Nah, adik-adik, cerita yang akan kakak bawakan ini merupakan cerita bangsa Israel yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan juga tentara Mesir. Wah, udah kebayang dong adik-adik rasanya dikejar-kejar itu seperti apa sih? Iya, bangsa Israel yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan juga tentara Mesir merasa sangat ketakutan dan juga panik. Mereka dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir, mereka menuju untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka mendapatkan banyak sekali pencobaan adik-adik, tapi di sini Tuhan selalu ada untuk menolong mereka. Nah, salah satu pertolongan yang Tuhan berikan pada bangsa Israel dalam perjalanannya untuk menuju tanah perjanjian, yaitu Tuhan memberikan tiang awan dan juga tiang api. Tuhan memberikan tiang awan untuk untuk membantu perjalanan bangsa Israel pada siang hari, dan juga tiang api untuk membantu bangsa Israel dalam perjalanannya pada malam hari. Nah, adik-adik, dalam perjalanan bangsa Israel yang sangat panjang ini, ada banyak masalah, tadi kakak bilang kan, mereka banyak pencobaan, mereka merasa bangsa Israel ini rasanya jadinya ketakutan, sudah ketakutan, panik, dan juga sempat berputus asa oleh kejadian-kejadian yang mereka alami. Tapi Tuhan di sini tidak diam adik-adik. Dalam bangsa mereka yang dipimpin oleh Musa saat itu, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel tidak perlu takut karena mereka punya Tuhan yang akan membantu mereka. Nah, adik-adik, dalam perjalanannya bangsa Israel ini, mereka sudah berjalan sangat lama. Akhirnya perjalanan mereka tiba-tiba terhenti. Kenapa terhenti? Karena di hadapan mereka sudah ada sebuah lautan, yaitu lautan Teberau. Mereka bingung adik-adik. Sudah banyak sekali masalah yang mereka
lalui, tapi semuanya bisa mereka lalui, syukurnya karena pertolongan Tuhan. Nah, tiba-tiba mereka dihadapkan oleh satu masalah lagi. Mereka tidak bisa untuk menyeberangi lautan itu adik-adik. Mereka bingung, putus asa lagi. Gimana caranya Tuhan kita mau menyeberangi lautan Teberau ini? Mereka tidak punya kapal adik-adik, jadi mereka amat ketakutan. Mereka juga mengetahui bahwa mereka sedang dikejar oleh Raja Firaun dan juga tentara Mesir. Mereka akhirnya, tapi Tuhan tidak tinggal diam karena melihat umatnya yang sedang kesusahan. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan juga mengangkat tangannya. Ini ada gambarnya di sebelah sini adik-adik ya, bisa dilihat. Nanti Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan juga mengangkat tangannya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya lautan Teberau yang sangat luas itu terbelah dua. Akhirnya ada jalan yang bisa mereka seberangi untuk bangsa Israel. Di situ mereka sangat senang, bangsa Israel akhirnya karena pertolongan Tuhan itu bisa membelah lautan. Jadinya mereka menyeberang lautan itu dengan pelan-pelan adik-adik. Tapi ternyata di belakang mereka nih ternyata ada Raja Firaun dan juga tentara Mesir yang sudah mengejar mereka. Tentara Mesir ini dan juga Raja Firaun sudah lihat tuh di ujung sana. Itu tuh bangsa Mesir, mereka mau menyeberangi lautan. Ayo cepat-cepat. Akhirnya bangsa Mesir waktu itu sudah melihat mereka dengan cepat sekali mau mengejar bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan Tuhan adik-adik? Tuhan melihat hal itu, Tuhan membuat kereta-kereta yang ditumpangi oleh tentara Mesir dan juga Raja Firaun itu berjalan sangat lambat. Jadi rodanya itu dibuat berjalan dengan miring gitu loh adik-adik. Jadinya perjalanan mereka sangat lama untuk mengejar bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel dengan sigap dan cepat mereka menyeberangi lautan Teberau itu sendiri. Akhirnya mereka sudah tiba di sebelah daratan sana, sudah selesai tiba di tepi pantai. Akhirnya Tuhan berfirman lagi. Memerintahkan Musa untuk mengangkat lagi tongkatnya dan juga mengangkat tangannya agar lautan itu tertutup kembali. Akhirnya adik-adik, Raja Firaun dan juga tentara Mesir yang sudah setengah jalan, sudah berada di tengah-tengah lautan yang sudah terbelah tadi, tapi karena Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan juga mengangkat tangannya, lautan itu tertutup. Akhirnya tentara Mesir dan juga Raja Firaun itu semuanya tenggelam. Seperti gambar di sebelah sini ya, semuanya tenggelam adik-adik. Apa yang terjadi? Bangsa Israel sangat senang, mereka sangat gembira, mereka bersuka cita dan bersyukur atas pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, sama seperti bangsa Israel tadi yang telah mengucap syukur, sudah bersuka cita atas pertolongan Tuhan. Kakak harap juga adik-adik seperti itu ya, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap kegiatan adik-adik. Misalnya adik-adik sekarang kan lagi zamannya bagi rapot ya adik-adik ya, lagi rapotan, dapat nilainya bagus, sudah tahu hasilnya. Adik-adik mendapat nilai yang sangat memuaskan, berarti adik-adik harus tetap harus tetap mengucap syukur dan juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu adik-adik, berterima kasih kepada mama papa, ibu guru di sekolah yang telah membantu adik-adik untuk mendapatkan nilai yang baik. Tapi juga walaupun adik-adik yang mendapat nilai tidak bagus, itu jangan berputus asa adik-adik, sebab di awal tadi bangsa Israel diberikan cobaan begitu banyak sama Tuhan, tapi Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel, malah Tuhan mau bantu adik-adik. Walaupun bangsa Israel sempat putus asa, tapi dengan adanya Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak putus asa, harus bersemangat karena Tuhan mau membantu umatnya. Nah, sama seperti itu adik-adik. Nah, walaupun Tuhan akan membantu anaknya, tapi adik-adik juga harus tetap berusaha ya. Walaupun nilainya kurang baik, adik-adik harus tetap berusaha. Mungkin
adik-adik lebih rajin lagi belajarnya, tidak mengerti yang ini bisa ditanyakan agar bisa mendapat nilai yang baik. Nah, seperti itu adik-adik. Ya, adik-adik, dari firman Tuhan dan cerita kakak yang sudah kakak sampaikan tadi, kakak mau adik-adik untuk tetap percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha dahsyat, bisa melakukan apa saja yang di luar kendali oleh manusia. Jadi adik-adik, apapun masalah adik-adik harus mengadunya sama Tuhan. Tapi ingat ya, perbuatan tanpa usaha itu sama saja nol. Jadi adik-adik harus tetap berdoa dan juga berusaha. Nah adik-adik, mungkin itu saja untuk firman Tuhan kali ini. Kakak harap firman Tuhan yang kakak sampaikan tadi bisa berguna bagi adik-adik semua, mama papa di rumah maupun kakak layan yang ada di sini. Nah, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita persiapkan diri kita, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa hidup dengan baik ya Bapa selama ini Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapa dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka agar dapat menghidupi kami dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak layan kami Tuhan yang berada di rumah, kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Yang sedang sakit, Engkau cepat sembuhkan mereka ya Bapa, agar mereka bisa pulih kembali, bisa ceria kembali ya Bapa. Dan teruntuk adik-adik layan kami yang sedang berulang tahun, kiranya Engkau memberkati mereka di usia mereka yang baru, berikan mereka kebahagiaan ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ini ya Bapa, walaupun kami tidak bisa berdoa, tidak bisa beribadah bersama-sama ya Bapa, tapi kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar kami tetap sehat, tetap bisa melakukan ibadah walaupun hanya di rumah saja ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru kita dengar, mari kita angkat sebuah pujian lagi. Apa Kak Irbi? Judulnya, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku Kak John, sayang juga sama adik-adik. Jadi adik-adik yang di rumah harus lebih semangat ya nyanyinya. Kita akan bernyanyi Tuhan Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Untuk itu adik-adik harus menyiapkan persembahannya dulu ya. Kita akan mengangkat satu pujian lagi ya adik-adik. Judulnya apa Kak Jo?
Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan. Persembahannya disiapin dulu ya adik-adik, sambil kita bernyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik semuanya harus mengambil sikap doa ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Bapa. Sehingga ya Tuhan hingga sampai saat hari ini ya Tuhan, Tuhan masih memberkati kami untuk kami mampu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, walaupun kami hanya beribadah di rumah, itu semua tidak mengurangi ya Tuhan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan ya Tuhan Yesus, baru saja kami telah memberikan persembahan ya Bapa, kiranya persembahan-Mu ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Bapa setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Ya adik-adik masih ada sukacitanya kan? Kak Jon masih bersukacita nggak Kak Jon? Masih dong, Masih Kak Indi. bersukacita dong ya. Kalau gitu kita angkat satu pujian lagi ya adik-adik. Judulnya apa Kak Jon lagunya? Big or Or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Kak Jon, kok udah berdoa aja sih? Kan kita ada kuis. Kuis apa Kak Irwi? Kuis Alkitab adik-adik. Jadi hari ini kita tuh ada kuis Alkitab. Jadi disiapin dulu ya pensil sama kertasnya buat nulis. Didengerin baik-baik ya soalnya. Yang pertama soalnya apa Kak Jon? Nah, tadi kan Kak Jen udah cerita tuh adik-adik. Nah, Kak Jon mau nanya, apa nama laut yang dibelah sama Nabi Musa? Apa ya kira-kira ya? Laut apa ya tadi ya Kak Jonnya kata Kak Jen? Apa gampang ya adik-adik tuh. nama Kalau- laut yang dibelah tadi? Kalau adik-adik dengerin pasti tahu. Yang kedua apa tuh? Yang kedua, dengan apa Nabi Musa membelah lautannya adik-adik? Pasti adik-adik tahu jawabannya kalau sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Jen. Pakai apa ya? Pakai apa ya Kak Jon? Pakai apa ya Kak Jon? Nah, yang ketiga, bangsa apa yang mengejar bangsa Israel sampai ke lautan? Bangsa apa ya namanya? Kak Jon, ingat nggak Kak Jon? Apa ya? Apa ya? Ya adik-adik nanti dijawab ya pertanyaannya. Buat adik-adik yang jawabannya benar, nanti fotonya dipajang di channel YouTube ini. Masuk YouTube tuh adik-adik tuh. Foto adik-adik dan jawaban adik-adik kirim semuanya tar di keluar semua. Iya. Oke. Oke. Sudah catat adik-adik ya. Sekarang sikap doanya ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa,
terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami ya Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah ini, kami telah memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa ada ya Tuhan bagi kami, dan apa yang kami dengar mengenai firman-Mu ini ya Tuhan tidak hanya berhenti di sini, namun kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya. Ke dalam nama-Mu ya Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, yuk kita jongkok sama-sama yuk. Jongkok dulu, jongkok. Jongkok ya Dede ya. Jongkok ya. Ih, masih ada yang berdiri Kak John. Jongkok dulu. Jongkok dulu Kak Irbi, tungguin nih sama Kak John. Sudah? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Dede.